Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama anzalna 'alal muhtasimin allazi ja'alul Qur'ana al-idin. Fa rabbaka lanaslahum ajmain. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua dan kita bisa hadir dalam melaksanakan suatu kegiatan taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini masih datang pertanyaan dari Pak Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, apakah Allah itu gaib atau nyata? Hanya Pak Ramli bertanya, apakah Allah itu gaib atau nyata? Tolong Ustaz jelaskan yang sejelas-jelasnya. Baik ya, baiklah. Saya akan jelaskan sejelas-jelasnya pertanyaan Pak Ramli, apakah Allah itu gaib atau nyata? Memang persoalan masalah Allah yang banyak orang-orang yang belum memahami tentang itu. Orang kadang-kadang dia mengatakan Allah itu gaib. Ada juga orang mengatakan Allah itu tidak dapat dibuktikan. Macam-macam perkataan orang. Bahkan orang yang mengatakan demikian orang punya pendidikan. Bukan orang-orang yang tidak punya pendidikan. Dia punya pendidikan. Katanya Allah itu gaib. Kalau gaib itu menurut pemahamannya tidak dapat dilihat. Itu namanya gaib. Ya? Tapi sebenarnya Allah itu sebagaimana? Untuk kita mengetahui, untuk kita mengetahui tentang Allah, itu Allah yang tahu. Sebagaimana yang kita dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah memberitahu kepada kita bahwa tentang kedudukan Dia? Coba dilihat di dalam surah Al-Hadid ayat 3. Di dalam surah Al-Hadid ayat 3 itu jelas Allah katakan, wal awalu wal akhiru. Allah itu Dia yang awal, wa akhiru, dan Dia pula yang akhir. Dia awal dan Dia yang akhir. Masuk awal apa? Tidak ada permulaan. Yang masuk akhir apa? Tidak punya kesudahan terus-menerus. Itu nama awal tidak ada permulaan dan akhir tidak ada tidak ada berakhirnya. Terus-menerus ya, tidak ada berakhirnya. Itu masuknya wal awalu wal akhiru. Yang berikutnya apa lagi kata Allah? Wa zahiru wa batinu. Apa wa zahir? Dia itu nyata kata Allah, dan dia itu wa zahiru wa batinu, dan dia itu gaib, batin. Jadi Allah itu nyata dan Dia pula yang gaib, yang tidak nyata. Apa maksudnya Allah itu nyata? Allah itu memang nyata. Ya, dengan kenyataan Allah itu bayangkan kita bisa mengenalnya. Apanya yang nyata? Nah, itu kita harus paham. Pertanyaan banyak orang tidak paham. Yang nyatanya apa? Allah itu jelas. Ya, Allah itu jelas, nyata, terang. Dapat dilihat. Apanya? Perbuatannya. Jadi Allah itu zahir adalah perbuatannya. Dapat dilihat. Dan berikutnya apa kata Allah? Dia itu batin. Batin itu tidak dapat dilihat zatnya. Tidak bisa kita mengetahui. Karena zat Allah itu tidak punya tempat. Memang banyak dari pemahaman orang yang keliru. Memang banyak. Dia mengatakan Allah itu di langit. Dia belum bisa memahami ayat yang ditafsir ayat lain. Nah, ini pertanyaan nanti ada datang masalah bayan. Nanti saya akan jelaskan masalah bayan untuk jawabnya ya. Jadi kalau orang yang tak tahu itu dijawab langit di langit, kata sama dengan manusia. Itu dia belum begitu paham ya. Jadi yang jelasnya Allah itu nyata.
dapat dilihat. Apa yang dapat lihat? Perbuatannya yang ada dijadikan oleh Allah dapat kita lihat, membuktikan keberadaannya. Yang kedua, Allah itu adalah batin, kata Allah. Batin itu yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Zatnya tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Kenapa? Karena Allah tidak serupa dengan kita. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai dia. Dia tak bisa kita lihat dengan mata kita. Ya. Jadi oleh sebab itu dimanapun nantinya, di surga pun tak dapat kita melihat zat Allah. Tapi kita bisa melihat rahmat Allah dapat. Segala yang dicipta Allah dapat. Namun nama zat Allah itu tidak mampu mata kita melihatnya. Kenapa tak mampu? Kerana dia tidak serupa dengan alam semesta. Kerana dia khalik, sedang kita makhluk. Jadi antara khalik dan makhluk berbeda. Makhluk itu yang dijadikan Allah. Semua yang apa saja yang dijadikan Allah namanya makhluk. Sedangkan khalik cuma satu saja, dia saja yang esa, ya. Jadi yang esa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan lain selain lagi dia. Jadi mengenai Tuhan ini yang disebut-sebut orang itu apa? Tidak ada. Itu bohongan saja itu. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Siapa yang mengaku ada Tuhan selain Allah, dia nanti akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Jadi orang di dalam surga itu orang yang tidak ada orang musyrik, tidak ada orang Yahudi, tak ada sana. Ya, tak ada orang agama Yahudi sana. Yang ada orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada di surga nanti. Tapi kalau bagaimana orang Nasrani maupun Yahudi umpamanya mau masuk surga, ya mau kembali ke jalan Allah, ikuti apa yang diperintah Allah dan perintah Rasulnya, bertaubat, masuklah agama Allah, agama Islam. Itu saja ya. Jadi untuk pertanyaan Pak Ramli, yang jelas Allah itu nyata dan Allah itu juga tidak nyata. Nyata apanya? Ya nyata perbuatannya. Apa yang tidak nyata? Yang tidak nyata itu yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Ya, itulah nama zat Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Pak Ramli juga paham. Kalau juga tidak paham juga, ya langsung aja via telepon atau via WhatsApp saya. InsyaAllah saya akan jawab sejelas-jelasnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.